Baik, untuk perkuliahan minggu ke-6, session ke-6 kita membahas tentang random variate generation. Nah, ini berhubungan juga dengan yang sebelumnya, yaitu random number generation, di mana kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana menghasilkan sebuah variabel random atau variabel acak dengan distribusi uniform dari 0 sampai 1. Nah, di sini kita akan ditunjukkan teknik-teknik untuk menghasilkan bilangan random dengan distribusi selain uniform, seperti misalkan eksponensial ataupun normal distribution dan lainnya melalui menggunakan bilangan random yang terdistribusi uniform yang kita sudah bisa generate sebelumnya. Oke, jadi chapter yang slide yang digunakan ini berasal dari chapter 8 dengan judul Random Variate Generation yang dari buku berjudul Discrete Event System Simulation. Jadi di sini kita akan mempelajari begitu ya bagaimana prosedur untuk menghasilkan sampel yang berdistribusi random dari suatu fungsi uh, uh, ya jadi sampel berdistribusi random dari suatu fungsi baik itu nanti fungsi continuous maupun fungsi discrete. Nah, yang nantinya bisa akan digunakan sebagai input dari model simulasi. Kemudian ini teknik-tekniknya ya. Ada 3 teknik, yaitu inverse transformation yang cukup banyak nanti akan dibahas. Kemudian sepintas soal accept rejection teknik dan direct transformation. Jadi memang ini seperti yang dikatakan tadi, sambungan dari yang sebelumnya ya, karena sebelumnya kita sudah bisa menghasilkan pseudo random number yang berdistribusi uniform 0,1 dari 0 sampai 1. Nah, di sini kita membahas bagaimana dari urutan bilangan random tersebut kita transformasi menjadi beberapa variasi bilangan random lainnya. Oke, teknik pertama adalah teknik yang disebut inverse transformation. Jadi, inverse transformation ini bisa digunakan untuk merubah suatu bilangan yang urutan bilangan random begitu ya, yang awalnya berdistribusi uniform menjadi bilangan random lainnya dengan distribusi yang lainnya dengan teknik yang sebenarnya sederhana konsepnya. Jadi pertama itu yang penting yang harus dimiliki adalah kita harus punya formula untuk kumulatif distribution function dari fungsi tujuan yang kita ingin transformasikan gitu ya. Jadi kan kita awalnya akan memiliki suatu bilangan, katakan R gitu ya. R ini berdistribusi random uniform antara 0 dan 1 ya. Nah, ini kita akan transformasikan menjadi misalkan fungsi tertentu ya, bisa eksponensial, bisa Weibull, bisa normal. Katakan fungsi uh, 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 f gitu ya. Nah, dengan menggunakan inverse dari CDF dari fungsi f tersebut, nah, dengan memasukkan nilai random R ini ke dalam fungsi tersebut, kita akan mendapatkan bilangan random dengan nilai yang berdistribusi sesuai dengan fungsi yang CDF-nya kita inversekan tadi. Nah, jadi pertama yang kita perlu tahu adalah ya apa nilai CDF dari fungsi tersebut kan gitu ya, yaitu fx gitu. Nah, kemudian kita akan generate bilangan random R yang kita sudah tahu caranya, misalkan pakai linear congruential generator gitu ya, LCG seperti yang sebelumnya diajarkan. Nah, kita menghasilkan bilangan uniform antara 0 dan 1. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menghasilkan bilangan X, misalkan eksponensial gitu ya, maka kita cari inverse dari CDF-nya fungsi distribusi random eksponensial. Nah, dari situ baru kita dapat
X akan yang awalnya berdistribusi uniform random, kita transformasi, misalkan ke sini kita akan dapatkan X yang berdistribusi eksponensial random. Oke, ya. Di sini dicontohkan bagaimana sampel eksponensial random bisa di-generate. Pertama kita tadi ya, langkah pertama cari fungsi CDF-nya, yaitu ini. Nah, fungsi CDF ini kemudian kita untuk menggenerate bilangan random yang berdistribusi ini nanti berdistribusi eksponensial, kita harus inverse dulu ini. Inverse fungsi ini, maka kita dapatkan ini ya. Ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai random yang kita bisa hasilkan dari apa? Yang R yang mendekati distribusi uniform ini. Uniform antara 0 dan 1. Ini kita masukkan sini, maka kita akan menghasilkan X yang berdistribusi eksponensial random. Gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya kok bagaimana caranya bisa sampai begini nilai inverse-nya. Nah, di sini ada penjelasan di YouTube ini, silahkan dicek. Oke, ini lebih ke contoh ya. Dari contoh ini kita misalkan kita ingin menggenerate 200 nilai variabel random X dengan distribusi eksponensial di mana lambdanya adalah 1. Nah, caranya ya kita tinggal masukkan formula yang tadi ya, yaitu kita generate dulu nilai random R gitu ya, nilai bilangan random R yang berdistribusi uniform antara 0 dan 1. Kemudian kita masukkan ke kita cari XI-nya ya, yaitu nilainya minus 1 per lambda dikali ln-nya, logaritma naturalnya 1 min R I ya. Jadi tinggal masukkan sini sebanyak 200 itu, kita akan dapat X-nya sebanyak 200 juga. Tapi dia sekarang instead of berdistribusi uniform random, dia berdistribusi seperti ini, eksponensial. Dengan nilai lambdanya 1. Ini nilai lambdanya kita ganti 1. Seperti itu. Oke, teknik yang sama juga bisa digunakan, yaitu inverse random, inverse transformation, untuk mengenerate distribusi lainnya. Misalkan kalau mau distribusi uniform dengan batas atas A, batas bawah B gitu ya, dari A sampai B. Batas A dari uniform A, B, berarti batas bawah A, batas atas B. Nah, jadi tinggal kita ini fungsi inverse-nya ya. Nah, kita generate uniform random 01 di R ini, masukkan batas atas bawahnya di formula ini, maka kita dapat distribusi yang uniform antara A dan B. Kemudian Weibull. Kalau Weibull kan ada parameternya ya, ada alpha, ada beta gitu ya. Ya, sama tinggal masukkan ke sini nilai uniform random antara 0 dan 1-nya ke formula ini. Kemudian bisa juga triangular gitu ya, seperti ini. Ini tinggal kalau menurunkan rumusnya bagaimana dia inverse-nya bisa begini, ya mungkin ada di video-video lainnya ya. Di sini tidak begitu dibahas dengan detail, tapi Anda bisa mencarilah di Google, biasanya banyak mekanisme cara menurunkannya. Nah, pada beberapa kondisi kita juga kadang-kadang kita tidak bisa begitu ya menentukan distribusi sampelnya ini akan mendekati distribusi teoritis yang mana. Ataupun kadang-kadang juga kita sudah ini ya tidak diketahui theoretical distributionnya itu yang mana. Nah, atau bisa juga diketahui distribusi yang sudah bisa lebih tepat menggambarkan distribusi variabel random yang akan di-generate. Nah, dalam kasus ini biasanya digunakan distribusi khusus yang seringkali hanya berlaku pada instance atau kasus tersebut yang disebut empirical distribution. Nah, teknik inverse transformation juga sama sebenarnya bisa digunakan untuk empirical distribution. Hanya saja ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu diantaranya adalah pertama kita harus menggenerate ini dulu ya, mencari sampel dulu, sampel datanya dulu.
kemudian kita bikin gap gitu ya, nanti dari sampel data ini kita bikin range-nya, nanti akan lebih terlihat jelas di contoh. Dari range tersebut kita atur ya nilainya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita gunakan formula seperti ini untuk mengenerate nilainya. Dimana nilai alfa A ini adalah begini. Ya. Oke. Oke, berikut ini contoh ya. Contoh bagaimana variabel distribusi empiris bisa di-generate menggunakan teknik inverse transformation. Pertama ini ya, sampling data. Sampling data. Nah, kemudian dibagi jadi interval jamnya. Interval 1, interval 2, interval 3, interval 4. Interval 1 itu adalah 0,25 sampai 0,5 jam. Jumlah yang datang frekuensinya 31. Jadi kalau relatif frekuensinya ya 31 per 100 karena jumlah totalnya 100 kan ya. Kemudian kumulatifnya 0,31. Slope-nya 0,81 ya. Ini dihitung dengan formula yang tadi ya. A-nya itu ya. Kemudian yang interval kedua 0,5 sampai 1 jumlahnya 10, 0,1. Nah, ini penjumlahan ya, 31 tambah 10 0,1 jadi 0,41. Slope-nya ini pakai rumus yang tadi juga. Nah, setelah kita tahu ini, sekarang kalau misalkan kita punya variabel random RI mendekati uniform 0,1, bagaimana kita mengenerate dia menjadi begini ya, empirical distribution ini. Ya, kita tinggal masukkan formula tadi. X-nya nanti adalah X ini adalah N-1 ditambah A4 itu berarti yang ini ya. Yang ke ini. Kemudian dikali R1. R1 ini adalah bilangan randomnya, yaitu yang ini. Kemudian C4-1. C4-1 itu adalah yang ini ya. Ini C-nya, kumulatif frekuensinya ini. Ya, nanti kita akan dapat kalau dia nilai random uniform random 0,83 berarti ininya 0,75 yang berdistribusi empiris tadi. Oke, berikutnya bagaimana dengan discrete distribution gitu ya. Teknik inverse random juga bisa digunakan untuk menghasilkan variabel random yang memiliki distribusi discrete. Nah, hanya saja metodenya agak berbeda, yaitu ada bisa numerik, table lookup, algebra, atau ada formula tersendiri. Nah, nanti kita akan coba lihat salah satu contohnya ya. Ini contoh yang sederhana saja, salah satu yang mudah contohnya. Misalkan kita ingin mengenerate variabel random discrete, di mana diketahui jumlah sigmund itu variabel random ya, antara 0, 1, dan 2. Di mana masing-masing punya probability, yaitu 0,5, 0,3, dan 0,2. Nah, kalau kumulatifnya adalah ya 0,5, 0,5 tambah 0,3, 0,8, dan 1. Oke, sekarang ya kalau kita bisa menggenerate uniform random antara 0 dan 1, si R ini, kita bisa bikin mappingnya juga. Jadi menggunakan fungsi kumulatifnya ini. Antara 0 dan 0,1 masuk sini berarti dia generate-nya 0. Antara 0,5 sampai 0,8 masuknya sini ya berarti generate-nya 1 gitu. Ya, ini sebenarnya kalau di mapping ya fungsi inverse-nya juga seperti itu. Oke, selain itu juga ada namanya teknik acceptance rejection teknik. Jadi pada dasarnya adalah kita generate secara, misalkan kalau kita udah tahu nih ya, X kita mau generate uniform random dengan batas minimum seperempat, batas maksimum 1 gitu ya. Antara 0, seperempat, lebih dari sama dengan seperempat, sampai kurang dari sama dengan 1. Jadi kita bisa pakai prosedur yang sederhana. Kita generate saja uniform random biasa dulu. Jika nilai randomnya itu bernilai lebih dari seperempat, maka kita accept dia sebagai salah satu set of random number. Tapi jika tidak ya kita balik ke step 1, kita generate lagi yang baru seperti itu. Sampai kita sudah cukup dengan input yang kita butuhkan. Oke, ya ini mungkin sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail ya, karena
banyak sekali contohnya. Misal di sini dijelaskan ada special property, yaitu kita dapat melakukan yang disebut dengan direct transformation atau convolution atau beta distribution. Nah, ini mungkin bisa dicek di buku. Direct transformation ini biasanya untuk normal dan log normal, di mana dengan mekanisme tertentu kita bisa dari normal bisa langsung jadi log normal atau sebaliknya. Nah, ini untuk direct transformation ya contohnya. Jika kita ingin mengenerate ini ya, normal dengan nilai rata-rata mu dan deviasi adalah standar deviasi adalah ini sigma square ini ya. Maka kita bisa generate dulu yang standar normal, kemudian kita masukkan ke formula ini, maka dia akan menjadi normal yang dengan mu sekian, standar deviation sekian. Kemudian kalau dari normal, dari sini ya, menjadi log normal. Caranya apa? Caranya nilainya itu tinggal dieksponensialkan saja. Maka kita akan dapat log normal. Baik. Pembahasan yang saya sampaikan di sini memang sangat-sangat ringkas ya, dalam arti tidak banyak yang tidak di cover di slide ini, tapi ada di buku. Jadi silahkan dicek lagi detail-detail yang ada di buku. Jadi di sini pada intinya yang tercover adalah bagaimana menggunakan inverse transformation technique, acceptance rejection technique, special feature terutama yang direct transformation untuk log normal dan normal tadi ya. Oke, ada masih banyak lagi ya teknik-teknik yang bisa digunakan. Jadi tolong bisa dicek sesuai dengan kebutuhan lagi.